Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sumi Adinda Putri dengan NIM 19022126. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang style atau gaya kepemimpinan. Leader itu secara umum ialah soal bagaimana mengambil keputusan dengan bijaksana yang mana bermanfaat dan menguntungkan bagi organisasi, bagi perusahaan atau lembaga secara keseluruhan, bukan hanya soal personal. Leadership juga berbicara bagaimana mempengaruhi orang-orang yang berada di bawahnya, di bawah kita, yang menjadi karyawan atau pegawai, dan mempengaruhi orang-orang yang ada di lembaga secara keseluruhan agar mau mengikuti apa yang diinginkan sebagai seorang leader atau pemimpin. Kita kadang-kadang cenderung menggolongkan seorang pemimpin itu berdasarkan cara ia memimpin dalam konsep atau cara pandang kita mengenai pemimpin yang bersangkutan. Seorang mungkin berbeda pendapatnya dengan orang lain mengenai seorang pemimpin atau leadership, mengenai gaya atau style-style leadership yang diperankannya. Ini berbicara soal bagaimana seorang leader melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinannya atau bagaimana mereka melaksanakan kepemimpinannya secara umum. Jadi, yang namanya style of leadership atau gaya seorang pemimpin dalam penerapannya bukan melaksanakan apa yang sudah menjadi style kita, tapi memilah, menentukan, menganalisis, dan menyesuaikan style itu dengan siapa orang-orang atau style dari mereka yang terpilih atau yang akan kita pimpin. Misalnya menggunakan style A, maka kita mengkombinasikan dengan style yang kita punya, yang melekat di diri kita, yang mengindikasikan adanya kesesuaian atau sinkronisasi yang tepat. Jadi, keberhasilan dalam gaya akan muncul persoalan baik buruknya gaya atau style itu apapun bentuknya, semua sama-sama mempunyai nilai positif dan juga sama-sama mempunyai nilai negatif. Itu tergantung saat kapan atau pada saat menghadapi siapa style itu digunakan. Pada saat ketika menghadapi orang-orang yang pemalas, yang perlu energi lebih, yang kadang-kadang harus diperintah atau disuruh-suruh, maka otokratik justru yang paling tepat dan dianggap paling bagus. Ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang tepat, maka style ini dianggap paling bagus. Dan sebaliknya, siapa yang bilang demokratis itu luar biasa baik atau bagus, nyatanya tidak jika tidak berhadapan dengan orang-orang yang tepat. Gaya kepemimpinan pada prinsipnya sebenarnya adalah cakupan bagaimana seseorang bertindak, bagaimana seorang pemimpin melakukan kepemimpinannya dalam organisasi atau lembaga. Maka cara termudah membahas berbagai jenis gaya ialah dengan menggambarkan seperti apa jenis lembaga atau jenis organisasi, atau menggambarkan atau situasi yang dihasilkan atau yang pas atau yang cocok bagi sebuah gaya atau style yang diterapkan oleh si leadership atau pemimpin ini.
Menurut Gibson, minimal ada 5 alat ukur atau indikator yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur gaya kepemimpinan seseorang. Yang pertama yaitu karisma. Dari seseorang atau adanya karisma dari seorang pemimpin ini akan sangat mempengaruhi orang yang bersangkutan, mempengaruhi karyawan atau bawahan, seluruh bawahannya untuk berbuat sesuai dengan keinginannya atau pimpinan, dan karisma itu muncul dari dalam diri seseorang atau merupakan daya pikat atau daya tarik yang dimiliki oleh seorang pemimpin, yang mana membuat orang-orang merasa segan, merasa selalu ingin mendengarkan, dan orang tersebut selalu mendengarkan perintah dari orang-orang tersebut yang mempunyai karisma. Nah, indikator yang kedua yaitu melalui pengaruh ideal atau ideal influences. Seorang pemimpin yang baik seharusnya atau memang sewajarnya mampu mempengaruhi atau memberikan pengaruh yang sangat baik, karena seorang pemimpin atau leader itu adalah model bagi orang-orang yang dipimpinnya, model bagi karyawan atau bawahannya. Jika ingin membuat orang lain menjadi disiplin, maka kita sebagai pemimpin haruslah menjadi orang yang disiplin terlebih dahulu. Sebelum mengeluarkan suatu kebijakan, maka kebijakan itu haruslah kita contohkan terlebih dahulu, sehingga terjadinya perubahan ketika orang-orang yang terlambat datang, maka akan muncul keseganan dalam dirinya. Indikator yang ketiga yaitu inspirasi. Seorang pemimpin haruslah memiliki kemampuan untuk menjadi sumber inspirasi bagi bawahannya, bagi karyawannya, sehingga bawahan atau karyawannya ini memiliki inisiatif agar dapat berkembang dan memiliki kemampuan seperti yang diinginkan oleh leadernya, oleh pemimpinnya. Maka syarat menjadi seorang pemimpin yang baik, kalau dikaji lebih jauh, ialah keseluruhan sifat-sifat baik atau hal-hal baik yang ada di muka bumi seharusnya yang dimiliki oleh seorang leader atau pemimpin. Orang yang baik, yang jujur, konsekuen, memiliki komitmen yang tinggi, pintar, cerdas, dan mampu mengambil keputusan dalam waktu yang singkat, yang cepat, adil, dan patut ditiru oleh bawahannya. Nah, indikator yang keempat ialah intelligence stimulation. Intelligence stimulation ini ialah adanya kemampuan secara intelektual dari seorang pemimpin dan dapat menuntut atau membimbing bawahan atau karyawannya untuk lebih maju lagi, untuk lebih kreatif, berpikir positif, serta mampu melakukan inovasi-inovasi dan memiliki kreativitas yang tinggi untuk berkembang ke arah yang lebih baik, ke arah kemajuan. Karena memberikan stimulus terhadap intelektualitas, jadi salah satu syarat untuk menjadi seorang pemimpin atau leader ialah harus pintar, cerdas, dan memiliki visi yang luar biasa. Nah, indikator yang terakhir yaitu perhatian individu. Perhatian dari pemimpin atau seorang leader kepada bawahannya secara individual memang kadang-kadang itu diperlukan. Leader hanya perlu kadang-kadang memperhatikan bawahannya, yaitu hanya tinggal melihat siapa yang perlu mendapat perhatian itu, apakah karyawan yang terbaik ataupun karyawan yang bermasalah, sehingga
personal sentuhan atau personal touch, bahwa kita sebagai seorang leader atau pemimpin memperhatikan mereka dan akan memberikan pengaruh yang positif pada bawahan untuk akhirnya memiliki loyalitas. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gaya kepemimpinan atau leadership. Yang pertama yaitu gaya itu disebut sebagai gaya atau tipe kepemimpinan karismatik. Dalam kepemimpinan karismatik, itu merupakan daya tarik atau wibawa seseorang yang tinggi, yang luar biasa tanpa disadarinya, atau tanpa kita sadari atau tanpa disadari oleh para bawahannya atau karyawannya. Tapi itu mampu membuat kita bawahan atau karyawannya mau mengikuti apa yang diperintahnya. Sehingga orang-orang yang seperti ini, yang punya karisma tinggi atau yang luar biasa ini, mempunyai pengikut yang sangat besar. Nah, makanya dalam memimpin, seorang leader harus mempunyai karisma yang tinggi. Nah, yang kedua yaitu ada tipe atau jenis paternalistik, yaitu tipe kebapakan. Secara umum, misalnya leader yang menggunakan style atau gaya ini menganggap bawahannya sebagai manusia yang belum dewasa. Jadi ia membimbing, jadi leader ini, pemimpin ini membimbing karyawannya, bawahannya, mengayomi secara terus-menerus karena ia belum percaya sepenuhnya bahwa bawahannya itu mampu melakukan hal-hal tersebut, seakan-akan bawahannya ini masih anak kecil. Yang kedua tipenya dari ini yaitu pemimpin yang selalu bersikap melindungi para bawahannya atau karyawannya. Dan tipe ini merugikan karena apa-apa yang selalu bertanya kepada pimpinannya, pada bapaknya. Jadi tidak bisa mandiri atau tidak bisa mengambil suatu keputusan sendiri. Yang ketiga tipenya yaitu jarang memberikan kesempatan kepada bawahan. Yang keempat yaitu hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil inisiatif sendiri atas suatu kondisi yang mana terjadi di suatu lembaga atau suatu perusahaan, karena semuanya itu dibimbing oleh bapaknya atau ditentukan oleh si pemimpinnya tadi, sehingga tidak para karyawan atau bawahannya ini tidak mandiri. Yang kelima yaitu kebiasaan atau gaya dari pemimpin yang memiliki style paternalistik ini ialah tidak memberikan atau hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada para bawahannya, kepada karyawannya untuk mengembangkan imajinasi mereka sendiri dan daya kreativitas yang mereka miliki, karena ia selalu bersikap maha tahu, maha lebih segalanya dari bawahannya ini. Nah, ada juga tipe atau style yang disebut dengan tipe militeristik. Tipe militeristik ini ia bersifat kemiliteran, namun hanya gaya luarnya saja. Artinya hanya luarnya saja yang mencontoh gaya militer, tetapi jika dilihat dengan baik-baik, jika dilihat dengan seksama, dilihat lebih dalam lagi, tipe ini mirip sekali dengan tipe kepemimpinan otoriter. Nah, sifat-sifat yang dimiliki dari kepemimpinan militeristik ini antara lain yaitu sifat yang pertama yaitu lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando kepada para bawahannya, kepada karyawannya. Dan itu sifatnya memang keras. Yang kedua, sifat-sifat yang kedua yaitu menghendaki kepatuhan yang luar biasa
dari orang-orang yang dipimpin, dari para bawahannya, dan itu sifatnya bersifat mutlak. Dan sifat yang ketiga yaitu sangat senang dengan hal-hal yang sifatnya formal, yang sifatnya formalitas, sibuk dengan acara-acara formal, seperti contohnya pada saat upacara kebesaran dan lain sebagainya. Nah, sifatnya yang keempat yaitu jarang sekali menghendaki saran dari karyawan atau bawahannya, atau jarang menerima usulan dari bawahan atau karyawannya, karena ia lebih dari segalanya, karena keputusannya itu lebih baik dari karyawannya, makanya jarang menghendaki saran atau usulan-usulan dari para bawahannya atau karyawannya. Nah, sifat-sifat yang kelima yaitu sifat komunikasinya satu arah, yaitu cenderung searah. Biasanya komunikasi itu harus berjalan dua arah. Ini hanya satu arah saja. Karena ini gayanya militeristik. Jadi garis perintah atau komando itu mutlak dan keras. Nah, ada juga gaya atau style yang disebutkan tadi, yaitu gaya otokratik atau gaya otoriter. Gaya otoriter ini biasanya mendasarkan diri mereka pada kekuasaan dan paksaan. Jadi mereka memiliki power atau kekuasaan otoritas, maka ia mempunyai wewenang untuk memberikan paksaan, untuk memaksa, dan sifatnya ini mutlak dan harus dipenuhi oleh bawahannya. Ada juga yang disebut dengan gaya atau style of laissez. Nah, yang ini kebalikan dari style atau gaya otoriter tadi, yang mana tipe ini seperti bekerja sendiri. Tugas dia yang mengerjakan sendiri, tugas karyawannya yang mengerjakan sendiri. Nah, ini mirip seperti tanpa bantu-membantu gitu, atau malas. Nah, pemimpinan seperti ini memang sedikit merugikan. Ada juga yang namanya tipe populistik. Tipe atau style atau gaya populistik ini ialah kepemimpinan yang dapat membangunkan solidaritas rakyat atau solidaritas dari masyarakat. Nah, banyak lagi tipe-tipe atau gaya kepemimpinan atau leadership ini. Sampai di sini penjelasan saya mengenai tipe atau gaya kepemimpinan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.